Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kita bertemu kembali ya di channel kita ini dalam rangka kita melanjutkan membaca kisah Nabi Muhammad ya, kisah Nabi Muhammad yang mana saya janjikan waktu itu, yaitu tema berikut ini yaitu tentang Muhammad sang Nabi. Kita akan baca ya, apa kisahnya tentang tema Muhammad sang Nabi di bab ini. Bagaimana nanti kita dapat menjadikan suri teladan di kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga kita bisa ini cara-cara Nabi, kebesaran Nabi, keteladanan Nabi itu bisa kita jadikan suri teladan kita dalam kita melaksanakan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mencoba ya, kita santai saja kawan-kawan sekalian membaca buku ini. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad berada dalam tidur yang lelap serta kebodohan yang mendalam. Itu ya. Allah mengutusnya setelah kekosongan para rasul dan terputusnya para nabi. Dengan kehadirannya Allah menegakkan keadilan, menurunkan Al-Quran, memisahkan antara kufur dan iman serta menghancurkan berhala. Nah, itu begitu tujuan daripada Allah mengutus Nabi Muhammad ini. Setiap umat memiliki tokoh-tokoh yang terkadang berbuat salah dan terkadang berbuat benar. Dan Rasulullah adalah maksum. Nah, itu. Jadi tokoh-tokoh kalau manusia biasa ya bisa salah, bisa benar ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ya dijaga oleh Allah ya, dia maksum ya, terjaga. Terjaga dari tergelincir, aman dari celah dan selamat dari cacat. Hatinya terpelihara dari kesesatan sehingga sedikit pun beliau tidak pernah tersesat. Jadi Allah berfirman, kawanmu dalam hal ini Muhammad tidak tersesat dan tidak pula keliru. Quran surat An-Najm 53 ayat 2. Jadi kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Jadi Quran surat An-Najm 53 ayat 2. Allah telah menetapkan hati Nabi Muhammad sehingga tidak akan menyimpang. Allah telah mengarahkan perkataan Nabi Muhammad sehingga tidak akan bodoh. Allah telah menjaga mata Nabi Muhammad sehingga tidak akan berkhianat. Allah telah membentengi lisan Nabi Muhammad sehingga tidak akan tergelincir. Allah telah membimbing agama Nabi Muhammad sehingga tidak akan tersesat. Allah telah melindungi Nabi Muhammad sehingga tidak akan salah jalan. Beliau telah memperoleh taufik, penjagaan, berkah dan anugerah dari Allah. Beliau berbeda. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah adalah aku. Jadi di dalam hadis HR Al-Bukhari, Maha Suci Zat yang telah memilihnya, melindunginya, menjaganya dan mencukupinya. Allah telah mengutus Nabi pada kegelapan sebagaimana matahari di siang hari, dan mengutusnya pada kehausan sebagaimana hujan yang lebat. Dengan dakwanya kenikmatan semakin besar, diutusnya kepada kita merupakan nikmat terbesar. Jadi Nabi diutus kepada kita itu merupakan suatu kenikmatan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dengan risalahnya Allah menghidupkan semulia-mulia jalan kesuksesan adalah mengikuti sunnah. Jadi semulia-mulianya jalan kesuksesan itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Beliau adalah berita yang besar, peristiwa yang agung, kabar yang ajaib, dan hal yang hebat. Allah berfirman, tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang itu. Quran surat An-Naba 78 ayat 1-3. Jadi diutusnya Nabi merupakan kabar terbaik dan berita teragung. Orang-orang rela berkendaraan untuk menuju ke sana. Orang-orang yang sibuk pun masih sempat-sempatnya membahasnya. Para perawi berusaha memahaminya dengan baik. Masa tercengang, zaman terkejut, sejarah berputar-putar, dan hari berhenti. Nah ini kawan-kawan ya. Jadi masa tercengang, zaman terkejut,
sejarah berputar-putar dan hari terhenti, begitu Nabi Muhammad diutus ya. Kira-kira begitu besarnya keagungan Nabi Muhammad itu. Kisah diutus Nabi Muhammad tidak terbungkus kegelapan, tidak terpendam angin, tidak tertutup awan, akan tetapi kisah tersebut telah menyeberangi lautan dan melewati gurun pasir. Jadi kisah itu turun ke dunia bagaikan hujan dan bersinar bagaikan matahari. Intinya beliau adalah cahaya. Jadi intinya beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah cahaya. Dapatkah cahaya menghilang ya? Tidak mungkin kalau cahaya itu menghilang ya. Allah berfirman, mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi Quran surat At-Taubah 9 ayat 32. Nabi Muhammad diutus agar hanya Allah yang disembah tanpa ada sekutu lainnya. Beliau diutus agar Allah diesakan. Jadi beliau diutus agar Allah itu diesakan. Beliau diutus agar di muka bumi ini menggema kalimat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi supaya di muka bumi ini bergema tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Beliau diutus agar atas izin Allah kebenaran ditegakkan dan kebatilan diruntuhkan. Beliau diutus dengan tujuan yang jelas, agama yang lurus dan syariat yang toleran. Jadi syariat yang toleran ya. Beliau diutus untuk mengajarkan keadilan, kebaikan, suka memberi dan keselamatan, kepatuhan, cinta, kebahagiaan, keamanan dan keimanan. Jadi beliau diutus untuk mengajarkan bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau diutus untuk mengajarkan akhlak mulia, karakter yang baik dan hal-hal yang positif. Jadi beliau juga diutus untuk mengajarkan akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia, akhlak beliau itu ya sangat mulia ya, karakter yang baik dan hal-hal yang positif. Beliau diutus untuk melenyapkan kesyirikan. Jadi beliau diutus juga untuk melenyapkan kesyirikan, menghancurkan berhala dan patung, mengusir kebodohan, memerangi kezaliman, menghilangkan kebatilan, menanamkan kebaikan dan menyingkirkan kejahatan. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau pasti menunjukkannya kepada kita. Tidak ada satu keburukan pun melainkan beliau pasti memperingatkannya kepada kita. Nah itu, jadi baik itu kebaikan maupun keburukan tidak ada ya. Nabi itu menutupinya. Jadi diberitahukan semua kepada kita ya. Tinggal kita dalam hidup sehari ini memilih kita mau jalan yang mana ya. Jalan kegelapan atau jalan terang benderang. Baik, kawan kasihan, pada tema ini cukup sekian dulu. Kita akan nanti bahas tema lainnya, yaitu beliau diutus menjadi nabi ketika usianya 40 tahun. Nah, apa kisahnya ya? Beliau diutus menjadi nabi di usia 40 tahun itu. Nantikan ya lanjutan dari kisah yang berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.